Jazakumullah khairan pada Mas Labib atas materi yang diberikan. Jadi alhamdulillah baru nikah ngebahasnya langsung susu ya, maksudnya minum susu putih. Jadi kita masih lancar. Jadi apa? Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ke acara inti dan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sebagai murojaah pekan sebelumnya pada Tamasya putaran ke-169 di Curug Yasmin. Kami telah publikasikan melalui channel YouTube dan Tamasya. Kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, hadis nomor 278 bab 34 tentang pengaruh iman dan takwa. Nah, begitu judul yang minggu kemarin. Dan untuk selanjutnya, mari kita buka hati, kita buka pikiran dan hadirkan adab terbaik kita untuk menerima butiran mutiara ilmu dari guru kita. Kepada Al-Mukarram Kyai Ahmad Said kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa karimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba waftah alaina fathan mubina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang kami hormati, kami banggakan sahibul bait kita Bapak Riki sekeluarga. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkahi rumah tangga keluarga beliau, insyaallah. Apa yang beliau niatkan, yang beliau hajatkan, moga-moga dipermudah, dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segenap para asatid yang Masya Allah ikut juga hadir bersama kita, Ustaz Hamid, Ustaz Edo dan yang lain, para kasepuhan, Abah, Anen. Masya Allah, kalau ada yang sepuh itu Insya Allah nambah keberkahan majelis, sebagaimana dinyatakan al-barakatu inda kubaraikum. Keberkahan itu ada pada orang-orang sepuh kalian. Jadi kalau kita nyari keberkahan, nyari doa, nyari petuah, itu ke para kasepuhan. Hadirin al hadrat rahimakumullah. Alhamdulillah 170 hari ini kita bisa melaksanakan kembali program mingguan kita Ta'lim Amma Maulid. Kalau nggak Sabtu ya Ahad, akhirnya kita singkat Tamasya. Jadi
satu sisi ya memang bertamasya, berjalan-jalan juga. Satu sisi ya, jangan cuma jalan aja, tapi kita mengambil faedah, baik itu dari fadilahnya zikir, sholawat, maulid, juga yang paling mahal, yang paling utama dari faedah majelis ilmu. Nah ini moga-moga Allah memberkahi waktu kita. Anak-anak yang hadir sudah dikasih tahu belum sama bapaknya sama ibunya? Ini mumpung hadisnya pendek nih, kalau mau setoran nanti yang sudah siap boleh ya, habis kajian anaknya yang mau setoran hadis yang hari ini, nanti ada bonusnya, kasih hadiahnya sambil ngedengerin, sambil ngaji, baca hadisnya ya, paling pendek cuma ya. Hadirin al-hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita berada di penghujung bulan Dzulhijjah yang beberapa hari ke depan, 2 hari lagi ya, kita memasuki tahun baru. Allah yakhtim lana wa lakum fi hadisana bi khair insyaallah. Semoga kita diberi penutup akhir tahun di tahun 1447 ini dengan penutupan kebaikan insyaallah. Oleh karena itu jangan lupa ya, yang belum daftar, belum ikut, silahkan ikut mabit nanti ya. Kita ada program tahunan masa mabit akhir sana, jadi kita sama-sama nginep di villa karena memperingati tahun baru. Tahun baru itu identik dengan hijrah. Masa peringatan hijrah di masjid kan gak seru. Nah, Rasulullah nginep di luar 3 hari ya. Kalau kita kan masih enak di villa, fasilitas lengkap, nyarinya yang ajib gitu ya. Ya minimal kita kebayang lah bahwa perjuangan, bahwa dakwah itu tidak hanya duduk ngaji saja ya, tapi kadang-kadang menghadapi situasi dan kondisi langsung berkaitan dengan alam ya. Kebayang nggak itu 3 hari 3 malam bagaimana beliau buang air, bagaimana beliau istirahat di goa ya. Kita selama ini nggak pernah berpikir bagaimana agama ini awalnya dirintis, diperjuangkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam rangka itu kita adakan program masa mabit akhir sana dan diisi dengan kegiatan bagaimana kita menutup dengan doa, mengawali dengan hal-hal yang positif. Dan tidak hanya itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, yang paling penting itu setiap tahun ini awal dan akhirnya kita bersama siapa, posisinya ikut di rombongannya siapa. Nah itu yang paling penting. Mungkin semua orang ya, melewati akhir awal tahun, mungkin melakukan kebaikan gitu ya, ditutup dengan kebaikan, diawali dengan kebaikan. Cuma masalahnya bersama siapa, ini yang mahal. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas tentang pahala orang-orang yang benar-benar manut kepada Allah, ta'zim, mahabbah kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, nggak ada lagi pahala dengan hitungan, dikasih istana, nggak begitu lagi. Yang manut aja, ikut aja aturan Allah Ta'ala dan Rasulnya, pahalanya dimentokin sama Allah. Wa may yuti'illaha wa rasul wa yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'a. Tidak ada lagi disebut pahala di situ. Pokoknya siapa yang taat, yang nurut sama Allah dan Rasulnya, ya, maka apa pahalanya nggak disebut. Ya, nggak disebut istana, wala bidadari atau derajatnya sekian, nggak disebut. Allah hanya ngasih kode
maka mereka itulah orang-orang yang bersama. Ini pahala yang paling tinggi itu kebersamaan. Faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Maka mereka itulah yang akan bersama-sama dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat atas mereka. Bersama siapa? Nikmat yang bagaimana? Nikmat yang Allah berikan kepada minan nabiyyin. Nikmatnya Allah kepada para nabi di surga gimana? Oh iya. Pernah nggak kita duduk, bukan penceramah, bukan sebagai narasumber, cuma rombongan sama kiai, yang kayak kemarin tuh waktu nikah ada, nah itu mah karena rombongan aja akhirnya ikut VIP. Nah coba kalau datang sendiri-sendiri ke nikahannya Labib, ayo disepirin di mana kira-kira? Bisa nyangkut di parkiran misalnya, tapi karena ada kebersamaan akhirnya ya ikut semua kan gitu. Menunya sama nggak kemarin? Sama. Itu pahala kebersamaan itu mahal, gitu ya. Bagaimana kalau kita semenjak di dunia merintis kehidupan kita, moga-moga nyambung terus bersama. Makanya begitu qasidah tadi dibaca, ya Allah, hasil qasidah mahal itu ya. Lebih balik ni'amani bijahi kamahu. Terus pokoknya yang kayak mereka, kayak beliau sama beliau udah gitu aja. Terus nggak pakai dirinci sudah. Beliau dapat apa, kita pasti kebagian juga. Beliau tinggal di mana, situasi, kondisinya, tempatnya ya apa di surga, udah bersama, udah selevel sudah. Gitu. Nah ini harus dipahami. Hadirin al-hadrat rahimakumullah. Nah, dalam rangka itu kami mengajak, ayo ini mumpung vilanya agak lumayan gede gitu ya. Yang gede lagi, masya Allah. Nah, itu pembukaan ya, pemanasan. Lanjutnya kita baca sama-sama kitab Riyadhus Shalihin. Ada masalah, moga biasa ini depan ini. Buya. Bab ke-34, pengaruh iman dan akhlak. Hadis nomor 278 kalau dicetakan yang saya pakai. Kalau di kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin hadis ke-6 nomor 280, beda dua nomornya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila anqal wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna. Apa nih imanan? Yakni dari segi keimanannya. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya siapa ya Rasulullah? Iku ahsanuhum khuluqan, adalah yang paling baik di antara mereka. Apa nih? Kalau apa ini apa? Tamyiz. Tamyiz. Khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum, dan yang terbaik di antara kalian, iku khiyarukum linisaihim, adalah yang paling baik terhadap istrinya. Saya bacanya mufrad aja deh, soalnya kan rata-rata ahli tauhid di sini. Kalau saya baca istri-istrinya ya nggak nyambung gitu ya. Emang ada yang istri-istrinya di sini? Iya, kepada istrinya, ada mufrad.
Iswan kepada iswannya. Rawahu at-Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi. Wa qala Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Nomor 1 itu takhrijnya. Ditakhrij sama Syekh Yasin Mahir Al-Far hafizahullah. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini juga dikeluarkan, diriwayatkan Imam Abu Dawud nomor 4682, wa Tirmidzi, dan juga Imam Tirmidzi nomor 1162. Wa riwayatu Abi Dawud ikhtasarat ala juz'il awal minal hadis. Sedangkan riwayatnya Imam Abi Dawud di Sunan Abi Dawud itu ikhtasarat, cuma ringkas, alal juz'il awal minal hadis, bagian yang awal saja. Jadi hadis ini ada 2 bagian. Bagian yang pertama sampai khuluqan, akmalul iman dan ahsanul khuluqan, 1 bagian. Bagian yang kedua wa khiyarukum linisa'ihim, itu bagian kedua. Di Sunan Abi Dawud cuma awal, bagian awalnya saja. Khiyarukumnya nggak ada. Gitu. Jadi sudah dikasih tahu sama Syekh Mahir Yasin Al-Fahmi. Tadi buka Sunan Abi Dawud kok nggak ada khiyar hukumnya? Oh iya, kan sudah dikasih tahu bahwa yang awal saja. Perawi hadis nggak kita bahas, lumatul hadis juga kita nggak, langsung masuk syarah hadis. Akmalul mu'minina imanan. Apa makna orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya? Qala al-Mubarakfuri, berkata Syekh Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan Tirmidzi, bi dhammil lam wa yusakkan, lamnya di dhammah dan disukun. Lam yang mana ini? Khuluq itu. Khuluqan di dhammah. Ada riwayat sukun, cuma yang sering di dhammah. Khuluqan. Ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Tapi ada riwayat ahsanuhum khalqan, yang paling bagus bentuk tubuhnya, yang paling ganteng. Berarti yang jelek-jelek gak beriman itu nanti, gitu. Ya, kata para ulama, rata-rata, ya, kata ulama, rata-rata kebanyakan, termasuk Imam Ghazali juga menyatakan, orang yang ganteng itu akhlaknya juga bagus. Akhlak bagus itu ngaruh kepada kebaikan jasad, gitu ya. Berarti yang muka hancur-hancur itu ya, makanya preman tuh nggak ada, Pak. Pasti tongkorak, ya. Lihat coba penampilannya preman-preman, kan serem-serem syaitan semua kan penampakannya kan itu. Memang kebanyakan memang begitu. Jadi nyari orang muka hancur, akhlak baik agak susah, Pak. Betul? Orang ganteng nggak berakhlak nggak pantas juga. Iya, lu ganteng goblok nggak enak. Iya, lu ganteng apa? Jorok ini, nggak cocok itu. Itu makanya kebanyakan. Wa dalam riwayat ma ba'atsallahu nabiyyan illa wa hasnul wajh. Allah tidak mengutus para nabi kecuali mukanya ganteng-ganteng. Ada nabi jelek itu ada. Nanti umatnya bingung nanti. Baik. Lianna kamalul iman yujibu husnul khuluq. Sebab kesempurnaan iman itu otomatis ya mengharuskan akan kebaikannya akhlak wal ihsan, dan akan kebaikan perilaku. Ila kafatil insan, mengharuskan berbuat baik dan berakhlak kepada seluruh manusia. Itu tuntutan iman itu begitu. Nah, inilah yang membedakan antara akhlak baik kita yang beriman dengan kebaikannya orang kafir. Contohnya resepsionis tuh di hotel, baik banget, suara lembut, ngelayanin, ngeladenin gitu ya, yang bisa dibantu, Pak. Ya. Itu akhlak apa? Itu bukan akhlak mulia, bukan.
Sebab dia berbuat baik itu karena ada maunya, gitu. Nah, disebutnya sama para masyayikh kita al-akhlaq an-naf'iyah. Dia berbuat baik itu karena kepingin mendapatkan manfaat. Yang biasanya kita masuk ke toko itu, ya, 3S, salam, senyum, sapa, gitu ya. Selamat pagi Pak, dikasih senyum, gitu. Kalau nggak senyum kasih Indomie, gitu. Itu kenapa mereka menerapkan 3S? Karena ada manfaat supaya balik lagi pelanggan tuh. Ada maunya. Kalau kita berbuat baik, ya memang kita diperintah sama Allah. Iman kita menuntut seperti itu, gitu. Wa fil hadits anal mu'min kulluhum laisu sawa fil iman. Dalam hadis ini maknanya adalah bahwasanya orang mukmin itu semuanya tidak ada yang sama derajatnya dalam keimanan. Bal ba'dhum akmal imanan min ba'd. Akan tetapi sebagian orang yang beriman itu imannya ada yang lebih sempurna dibandingkan yang lain. Nah, jadi kata Syekh Mubarakfuri, hadis ini sebagai dalil adanya perbedaan derajat keimanan. Ada yang sempurna, ada yang lebih sempurna, ada yang paling sempurna, gitu. Itu iman. Jadi nggak bisa disamakan, ya. Nah, semuanya anugerah dari Allah dan semuanya juga bisa diupayakan. Wa qala aidan di halaman yang lain, akmalul mu'minin iman al-khuluqan ay bi tabillah wa yusyakkan bi anna kamal iman yujibu husnul khuluq lisan ila kafatil insan wa khiyarukum nisa'i. Ini ditambah ujung akhirnya li'annahunna mahal rahmah li ta'fihim. Kemudian makna bagian yang kedua, yang terbaik di antara kalian, yang terbaik kepada istrinya. Karena apa? Kok baik kepada istri, ya kan? Iya, karena istri itu orang yang tahu sama kita 24 jam. Ya tahu, kalau libur tadi. Kalau tak libur kan kita tinggal istri sendirian. Masya Allah. Apalagi istrinya Bang Toyib itu. Aslinya sungguh sekali baru ketemu loh. Jadi mereka ini orang yang sering sama kita, maka tempat kita mencurahkan kasih sayang bita'fihinna karena kelemahannya mereka. Gitu. Nah, jadi kepengin tahu kita baik atau tidak, tanyakan ke istri. Gitu. Kita beriman atau tidak, patokannya nanya ke istri. Kalau istrinya bilang, masya Allah, kita terima. Tapi kalau istrinya bilang, itu mah, jangan ditulisin, udah, itu saksi yang nggak bisa ditolak itu. Oh, dia 24 jam tahu, sampai jeroan-jeroan kita itu paham dia. Ya, urusan daleman kita itu paham semua istri itu. Jadi kalau istri ngomong baik, alhamdulillah, berarti kita imannya baik. Ya, udah istri ngomong sudah, itu iman juga masalah kita. Makanya hati-hati ya, itu saksi utama. Kalau masih baru mah belum tahu, belum sadar, belum teruji gitu. Saya belum pet aja. Ujian itu terus. Ternyata kelas 1 ujian berapa kali setahun, kan gitu. Kelas 2 ujian lagi, kan gitu. Iya. Harap sabar, hidup adalah ujian, ya. Yang kedua, dalam kitab Aunil Ma'bud Al-Azim Abadi, sama dua-duanya ulama India, ahsanul khuluqan. Apa makna yang terbaik akhlaknya di antara mereka? Mereka yang terbaik akhlaknya adalah aima'allah, terutama akhlak bersama Allah. Bagaimana akhlak seseorang bersama Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana terbaik bisabri ala qada'ih? yakni akhlak bersama Allah itu orang yang sabar menjalani ketetapan Allah. Wa ma'al ibad, dan akhlak bersama sesama hamba Allah apa yang baik? Bikafil ada, minimal, ini akhlak minimalis ini, menahan gangguan, tidak ganggu orang aja, itu sudah Masya Allah, nggak ngusilin orang gitu.
Wabadlin nada. Ini kan kelihatannya kapan kita nggak ngusilin orang itu? Ayo, kapan kita ketahuan nggak ngusilin orang? Ketahuannya kalau ketemu sama bayi. Ya, coba ketemu bayi, usil nggak itu bayi, diusilin nggak? Iya, oh, ini bayi lo nggak salah sama dia itu dicubit. Ini orang paling gak genah itu kan gitu. Itu parahnya. Lo bayi itu kan ngasih senyum, ngasih muka lucu, tapi bagi dia dicubit. Masya Allah. Nah, kenapa digemesin? Karena tadi mengandung energi negatif dalam dirinya, sampai disalurkan. Orang soleh ngelihat bayi, Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, gitu. Diangkat, sholawat, disayang. Rasulullah ngelihat bayi, disayang. Gitu. Siapa itu yang Al-Adra, ya? Siapa? Raja, ya itu Rasul soleh. Raja yang punya anak 10 lebih, nggak pernah satu pun dicium. Nah, siapa ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu ngelihat Rasulullah mencium Sayyidina Hasan Husain, bingung. Nabi, Rasul, pemimpin umat nyayang bayi. Wah, ini gak masuk di tataran akalnya mereka. Ya Muhammad, Anda punya anak 10, satu pun gak ada yang Anda cium gitu. Akhirnya Rasul menyatakan man la yarham la yurham. Yang tidak menyayangi tidak disayang sama Allah. Ya, jadi ketemu bayi itu disayang apa digemesin? Ada. Kalau yang suka nyayang bayi berarti hatinya penuh kasih sayang. Bayinya aja disayang apalagi maknya lagi. Gitu. Jadi orang-orang kan seringnya itu nggak paham. Nanti nih, terutama kalau bulan Muharram itu banyak orang gagal paham. Apa? Lebaran anak yatim yang diusap anak yatimnya itu aja. Lama ini. Paham nggak? Nggak paham. Emaknya dicuekin. Itu maksudnya yang janda-janda itu juga butuh kasih gitu loh. Masa nggak paham, supaya bisa dilus-elus gimana caranya gitu loh. Nggak paham. Akrab bin Habis ya, bin Hubais ya, Akrab bin Hubais. Al-Akrab, akhirnya botaknya dong, binnya lupa. Al-Akrab bin Hubais. Raja punya anak 10, satu pun nggak ada yang disayang anaknya, Masya Allah. Baik. Minimal nggak ganggu orang. Jadi ketahuan kita itu suka ganggu atau tidak ketika berhadapan sama bayi. Yes, aman. Wabadlin nada, dan mengerahkan segala kebaikan. Kita punya apa? Nah, dikurahkan, dikasihin. Terus ciri minimalis lagi, wabasyasyatil wajhi, minimal muka itu senyum. Gitu. Ini sudah jarang sekarang kita ketemu di jalan, ketemu di angkot, muka ditekuk-tekuk, ya kan? Nggak ada sekarang. Lewat di gang itu, punten Pak, jarang. Bener, nengok aja kagak gitu. Akhlak tikus kok sekarang yang banyak. Akhlaknya gaya-gaya tikus. Kalau ketemu orang kabur. Iya, nyapa juga. Ada tikus nyapa gitu. Nggak ada. Akhlaknya semut kayak begitu. Semut ketemu teman pasti berhenti. Assalamualaikum. Minimal kita itu sekarang senyum aja, bahasa satu dua aja. Ya, itu akhlak luar biasa. Ya. Kenapa orang sekarang gitu susah senyumnya? Senyumnya lewat WA sekarang. Lewat emoticon. Masya Allah. Lu gimana mau senyum itu tagihannya buahnya ya?
Bagian online semuanya kreditan. Mau senyum. Masya Allah. Kalau Ibnu Ruslan berkata Imam Ibnu Ruslan. Jadi Aunil Ma'bud ini menukil dari Imam Ibnu Ruslan. Nanti saya tukilkan langsung dari Imam Ibnu Ruslan. Huwa ibara an awsafil insan. Akhlak yang baik itu adalah satu istilah yang menggambarkan tentang sifat-sifatnya manusia allati yu'amilu bihal ghairah. Sifatnya seseorang ketika berinteraksi dengan yang lain, itulah akhlaknya mereka. Wa hiya munqasimatun ila mahmudah wa madmumah. Akhlak itu terbagi menjadi dua. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Fal mahmudatu minha sifatul anbiya wal awliya was salihin. Yang terpuji di antara akhlak itu adalah sifatnya para nabi, aulia dan sholihin. Nabi, wali, soleh pasti akhlaknya benar, pasti baik. As-sabri indal makarih, seperti beliau-beliau para nabi, aulia, soleh itu sabar ketika menghadapi situasi kondisi yang tidak disukai. Wal hamal indal jafa, ini ketikanya begitu. Wal hamal indal jafa. Makanya saya kasih dalam kurung fihi nadhar. Ini kayaknya perlu dipikirin dulu. Kayaknya ada yang keliru itu. Bukan hamal. Dilihat di nomor Ibnu Ruslan, nomor Ibnu Ruslan. Nah, nomor 6 ya. Kita lompat ke nomor 6 dulu. Ma'asyiral ikhwan, wabil khusus para asatid ya semuanya. Kan kita mendengarkan fawaid ilmiah dari Syekh Muhammad Awwam hafizahullah. Beliau ketika ketemu sama gurunya kalau enggak Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah atau gurunya beliau yang lain, kata gurunya, la tusaddiq bi kulli ma taqra. Jangan gampang kamu membenarkan semua yang kau baca. Timbul pertanyaan, loh, yang baca aja jangan percaya, apalagi yang nggak pernah baca. Gitu. Pertanyaan berikutnya, kenapa beliau menyatakan seperti itu? Iya, karena sekarang zamannya sudah beda. Zaman kita sekarang ini dengan kitab-kitab zaman dulu itu berbeda. Apa bedanya? Dari cara penulisan. Kalau dulu yang nulis itu orang. Kalau nggak ahli menulis, nggak bakal disuruh nulis kitab. Nah, sekarang ini percetakan. Iya, yang penting dia bisa ngetik. Gitu. Loh, yang ngetik ini ngerti bahasa Arab nggak? Ngerti lughah? Nggak ngerti dia. Makanya sampai-sampai ulama menyikapinya apa? La tusaddiq bi kulli ma taqra. Jangan kamu percaya, jangan kau benarkan apa-apa yang kamu baca. Artinya apa? Perlu penelitian lagi, perlu dicek. Nah, ini saya ukir seperti ini. Wal hamal indal jafan. Saya cek di Aunil Ma'bud yang cetakan, ini kan saya nukil dari Syamilah sama dari cetakan Aunil Ma'bud. Saya punya dua-duanya begitu. Hamal, kok hamil sih? Dan hamil, kok hamil? Apa mungkin tahammul? Gitu. Tahammul ini menahan, menanggung beban ketika dijauhi orang. Jadi perlu dipikir. Cara yang paling gampang, tahqiq. Ya, langsung. Ini kan Syekh Azim Abadi menukil dari Ibnu Ruslan. Nah, Ibnu Ruslan yang ngarang Zubat itu kira-kira ngomong di mana beliau? Ya pasti di Syarah Sunan Abi Dawud Imam Ibnu Ruslan. Gede itu 27 jilid. Syarah Sunan Abi Dawud Imam Ibnu Ruslan. Kita ada PDF-nya. Akhirnya kita kembali ke situ, benar. Nah, ketemu teks aslinya nomor 6 itu. Ahsanuhum khuluqan. Terus
wa huwa ibarah an awsaf al-insan allati yu'amilu biha ghayrahu wa yukhalitahu nggak ada di tukilannya Aulil Ma'bud ya kan. Wa hiya munqasimatun ila mahmud wa mudmah fal mahmud minha sifat anbiya awliya sholihin kasabr 'inda al-makarih wal hilmi. Ternyata bukan hamil, hilm, al-hilm. Lambemnya kebalik, salah pencet ketik kayaknya. Ya dah, waktunya ngetik lam kepencet mim, jadi hamil gitu. Atau tipu ya, nggak ngerti ala kulihat. Itu perlunya metode belajar itu, murojaah itu ya kembalikan ke kitab aslinya gitu. Itu sering ngajar hadis ini kitabnya terjemahan lah, salam misalnya umat aja. Wal hilm indal jafa, dan tetap bijak ketika orang benci, gak senang menjauhi kita. Wa tahammulil adab, dan menanggung gangguan. Nah, ini tingkat tinggi. Maka tadi saya bilang kaful adab minimalis. Minimalis itu gak ganggu orang. Kepingin akhlaknya Nabi Rasul diganggu orang, biasa aja. Nah, bisa mau yang mana kita akhlaknya? Minimal gak ganggu orang, gak ganggu tetangga. Ya. Lebih tinggi, tetangga usir, tiap hari bakar sampah dikasih asap toh. Ya toh? Kita nggak apa-apa. Itu solihin. Asap dikit, asapnya turun dari orang soleh. Ayam tetangga lompat ke kita. Akhlaknya aulia dikisahkan sama Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Ada suami istri, ya, satu ketika istrinya melihara kucing. Kata suaminya apa? Oh jangan, Bapak kan di rumah kita banyak tikusnya. Iya jangan. Kenapa Pak? Biar lari tikusnya. Jangan, nanti tikusnya pindah ke tetangga. Coba mikirnya sampai sejauh itu coba. Wali itu begitu mikirnya. Jangan sampai melakukan sesuatu akhirnya ganggu orang. Ini tetangganya dibuangin sampah coba, dikasih aduh, masya Allah. Masih hati-hati kita nih, insya Allah. Itu tuntutan iman begitu. Oh ini tahammul ada, oh kelas. Makanya contoh anbiya, auliya, sholihin. Wal ihsan linnasi wa tawaddud lahum, berbuat baik kepada manusia semuanya, kenal nggak kenal tetap berbuat baik. Wa tawaddud lahum, dan menyayangi mereka. Wa musar'a fi qada'i hawajihim, dan segera menunaikan hajat-hajatnya mereka. Wa rahmah bihim, kasih sayang kepada mereka. Wa syafaqah 'alaihim, sama ya, menyayangi mereka. Walid fil qaul, dan kalau ngomong lembut. Makanya kalau sudah kiai-kiai, sudah sepuh-sepuh, ceramah itu nyantai, nadanya datar, tenang. Itu menunjukkan apa? Kelembutan hatinya. Udah tingkat tinggi. Yang badui-badui baru tuan oh, gitu. Ini menunjukkan apa? Nah, kurang stabil. Masih tegangannya masih tinggi. Sekarang apa ampli itu merah semua voltasenya. Wa tasabbut fil umur, akhlaknya para aulia sholihin itu nggak gampang terpengaruh. Memastikan segala masalah itu dipastikan dulu, diteliti dulu. Wa mujanabatil mafasid wasyurur, menjauhi hal-hal yang merusak, yang jelek-jelek dijauhi. Wal qiyam ala nafsika li ghairik, dan menjalankan diri kita untuk kepentingan orang lain. Ada kehidupan yang luar biasa ya. Kita bisa mikirin diri sendiri, baik sama diri kita sendiri, sekeluarga, alhamdulillah. Kita ini masya Allah, anak istri itu liminya
Anak istri sering nggak kita zalimi? Sering. Lalu kita ngebakso istri nggak dibeliin tak? Iya tak? Istrinya dikasih oseng, baik kitanya nyate. Ini masalah didolim gitu ya. Allah. Jadi yang jajan-jajan di luar, tak mau bungkusin istri, nah itu damai lah sama istri. Nah, Masya Allah, kasihan. Qala Hasan al-Basri, haqiqatul khuluq. Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan sebagian pendapat beliau ini sayyidut tabi'in. Ya, pentolannya tabi'in. Haqiqatul husnul khuluq badlul ma'ruf. Hakikatnya akhlak yang baik adalah mengerahkan segala kebaikan, wa kaful ada wa talaqatul wajh, dan menahan gangguan, tidak ganggu orang, wa talaqatul wajh, dan wajahnya sumringah. Wajah senyum, mesti ketemu orang senyum, minimal senyum. Syukur-syukur nyapa. Naik lagi assalamualaikum, tinggi itu. Tinggi itu. Gitu. Itu berarti hati sudah bersih, sudah adanya hanya damai sudah. Makanya lafaznya ufsyus salam, sebarkan kedamaian, bukan ucapkan salam, bukan begitu. Ufsyus salam itu damai sama orang itu nggak harus ngomong. Kadang-kadang dari mimik kita nyapa, dilihat orang kita senyum itu sudah adem itu ngelihatnya. Itu. Talaqatul wajh. Wa qala al-qadhi inna husnal khuluq minhu ma huwa gharizah wa minhu ma huwa muktasabun bil takhalluq wal ibtida' bi ghairihi. Kata qadhi, sesungguhnya husnul khuluq ini ada yang memang gharizah. Gharizah ini anugerah dari Allah. Sejak lahir memang sudah terprogram dari Allah akhlaknya baik. Ada yang begitu itu. Nah, Imam Abu Hatim al-Asham diantaranya itu sama saudaranya sama-sama ulama besar, cuma akhlaknya top Imam Abu Hatim al-Asham. Yang tahu ibunya, jadi ibunya sejak lahir kembar itu tahu akhlak anak saya ini luar biasa. Taunya dari mana kok masih bayi udah ketahuan? Iya, itu setiap Imam Abu Hatim al-Asham netek, nggak lama nggak mau. Ibunya kok udah nggak mau, ya sudah saudara satunya netek. Kalau saudaranya netek nggak beres-beres, gitu ya. Akhirnya teliti tuh ibunya. Begitu agak gede sedikit, begitu Imam Abu Hatim nenek sebentar diganti saudaranya. Begitu saudaranya diganti sama adiknya nggak mau. Sejak kecil sudah rebutan, sudah bakhil gitu ya. Itu kelihatan sejak kecil. Masya Allah. Ini yang punya anak masih kecil ya, jangan diajari ini milikku, ini mainanku. Ini ngajarin bakhil. Nah, awas berarti kan ajarin berbagi. Kalau ngasih makanan ada temannya, jangan ngasih satu. Betul. Sejak kecil ajarkan akhlak adab. Gitu. Masya Allah. Ini saking bakhilnya ya, akhlak kebakhil ini apa, tersebar. Negara kita kaya raya miskin semua. Itu saking bakhilnya ini. Iya. Loh, kalau semuanya berbagi selesai, nggak ada orang miskin di Indonesia, nggak ada. Allah makan kita ukuran lambung itu seliter setengah. Iya. Tapi Masya Allah, ya, nipu nggak tanggung-tanggung. Se-Indonesia ditipu semuanya. Ini kurang ajar. Allah dan orang sekarang itu saking bakhilnya itu. Ya, rumah itu, ini mohon maaf, saya bukan nyindir. Dilihat aja nggak boleh. Iya, ditutup, rapot itu. Gimana tamu nggak boleh masuk? Bila perlu nyamuk nggak boleh masuk. Iya mbak, ya kan. Kalau dimakan nyamuk nggak bakal kurus. Iya kan? Setiap aja sedekah gitu kan. Donor,
Gitu. Orang sekarang coba, gimana manusia nggak bisa masuk, dipersulit itu, kasih pagar, kasih CCTV, ditutup lagi, Si kawat. kasih Kawat dari haji Masya kalau. Allah. Ini awas aja, kecuali memang banyak kasus, banyak ini, nah wajar lah kayak begitu, gitu. Nah ini di kampung aja loh, begitu sekarang. Masya Allah. Dilirik nggak boleh. Ujung-ujungnya kepengen. Eh? Ujungnya kepengen ingin memiliki. Ya itu. Ada barang bagus. Jadi ada akhlak itu yang ghariza. Wa minhum ma huwa muktasabun bil akhlaq wal iqtida. Ada akhlak yang bisa dihasilkan dengan belajar berakhlak wal iqtida dan niru orang. Gitu. Bi ghairihi dengan orang yang lain. Jadi kita lihat, kita sejak kecil ya tanya ke saudara kita, tanya ke orang tua akhlak kita gimana gitu ya. Kalau kiranya masih pas-pasan, tinggal dua cara. Satu, belajar akhlak, gitu, atau niru gayanya para ulama, orang-orang soleh. Itu yang bisa kita sampaikan sedikit ya. Nanti ada pertanyaan, manil muradu bil qadhi? Qadhi ini siapa maksudnya? Ya, insya Allah di pertemuan yang akan datang, hadirin wa hadirat rahimakumullah, moga-moga sebagaimana kita sebut ya, kita ceritakan akhlak, nama-nama ulama-ulama yang berakhlak, Allah memperbaiki akhlak kita insya Allah ya. Allahumma kama hasan tafaqih wa hasin khuluqi. Sebagaimana bentuk tohir kita sudah dibaguskan sama Allah ya, alhamdulillah nggak ada yang cacat ya, walaupun pas-pasan itu nggak apa-apa lah ya. Moga-moga batin kita, akhlak kita diperbaiki sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya. Kalau masih ada waktu, anak-anak yang sudah hafal, nah boleh kita setoran. Nanti gimana teknisnya silakan Pak MC. Demikian dari kami. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Terima kasih pada Pak Kiai yang telah menyampaikan ilmu. Alhamdulillah, semoga setiap ilmu yang disampaikan menjadi cahaya bagi kehidupan kita, baik dunia dan di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Nah, di acara Tamasya 170 ini kita ada program baru. Jadi setiap anak-anak akan ada, kami menyiapkan 2 hadiah bagi siapa yang bisa setoran hadis di kitab Riyadhus Shalihin. Kalau memang mau yang kemarin silakan, kalau yang mau sekarang silahkan gitu. Nah ini anak-anak mungkin 50 tahun ke bawah atau gimana ya? Enggak. 2 tahun lebih. Boleh apa aja nih? Mau ayat, mau Iya. hadis. Tapi kalau yang bisa hadis sekarang boleh ya? Boleh. Oke. Sudah siap? Oke. Siapa? Angkat tangan dulu ya. Perlu. Yang laki-laki dulu ya, laki-laki 1, yang perempuan 1. 1, 2, 3. Ya gimana tadi udah ada suaranya? Oh Paki. Ayo Ki, maju ke depan. Mantap, ayo Ki. Yang perempuan siap-siap ya. Ayo sini. Nah, nggak usah ini dulu aja. Yang pakai bisa dulu aja. Kasih. Bentuknya ini di mana? Ini ada ini. Sini pakai di sini, maju. Masuk TV. Diri di sini. Sini. Bisa ini, pegang. Taruh dulu.
Namanya siapa? Fakih. Siapa? Fakih. Panjangnya? Fakih Nawawi. Anaknya dari siapa? Om Didi. Om Didi. Panggilan Om berarti. Beda. 1, 2, 3 mulai. Aksaru mu'minina imani imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyaruhum linisaihim. Dari siapa? Siapa? Perahu siapa? Perahunya? Rawahum. Perawinya siapa? Bagaimana Pak Kiai? Masya Allah. Alhamdulillah. Abu Dawud masih aja. Bentar Pak Kiai yang menyerahkan. Pak Kiai menyerahkan. Nah, ini ada sedikit tuh, maju ke Pak Kiai. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Baik, untuk yang perempuan sudah siap? Anak-anak? Iya. Ada yang hafal Kak? Hebat. Minta tolong itu ibu-ibu yang ngacung duluan ya. Saya nggak lihat soalnya. 1, 2, 3. Ah, Nafisa. Oke. Miknya. Ini bentar, miknya dioper ke sana dulu. Itu pasti nak. Jangan enak, Ini nih. Satu lagi. Satu lagi mikir. Ini miknya satu lagi. Oh itu satu lagi tuh dijepit. Sini kak. Ya, langsung. Ayo jawab. Yang tadi. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Masya Allah. Barakallah. Rawahu siapa? Bukhari. Nggak pakai rawahu. Enggak. Barakallahu fiik. Hadiahnya. Nah, bisa. Ini kan dewa itu ya, di bar. Ah, hadiahnya udah. Hadiahnya udah ya. Lain yang belum habis acara boleh maju ke sini sama saya, cuma nggak masuk dari situ. Ya, setorannya tetap berlaku ya. Selama belum pulang boleh setoran. Ayo yang belum apa, belum lancar silakan. Lumayan dapat uang jajannya. Kalau terima kasih orang tuanya yang sudah Buya. mendukung anak-anaknya. Di Ibadur Rahman positif udah tamasya. Positif ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dua putra putri ya. Yang pertama dari yang putra tadi Fakih dan satu lagi dari Nafisa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan minggu ke depan banyak hadis lagi yang bisa dihafalkan. Baik, kita masuk ke acara kelima, yaitu doa penutup. Namun sebelumnya kami ingin menyampaikan pengumuman untuk kegiatan tamasya berikutnya, itu di hari Minggu tanggal 21 di kediaman Ustadz Yusuf Amarullah, pimpinan pesantren Ibadur Rahman Dramaga. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita untuk kembali hadir di majelis ilmu dan mahabah pekan mendatang. Pengumuman bagi yang belum daftar acara ke Villa Muharram tanggal 1 hari ini terakhir, karena memang kita akan memperhitungkan untuk konsumsi dan akomodasinya. Gitu ya, ada Pak Nur Hasan yang menjadi PD-nya. Baik, hadirin yang berbahagia, dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara tamasya pada hari ini.
Kami selaku pembicara memohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan dan tutur kata yang kurang berkenan selama memandu acara. Akhirul kalam, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup majelis dipimpin oleh